Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku akan berbagi ke teman-teman semuanya yang nonton video ini. Tentu aku akan berbagi seputar uh, kenapa sih menjadi public speaking is important gitu ya. Dan until 1 menit aja, sekarang 19.30, aku akan berbagi ke teman-teman. Aku akan coba share screen terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, baiklah. Kenapa sih teman-teman di era yang semuanya serba cepat hari ini menjadi public speaking is important gitu? Kenapa gitu ya? Tentu public speaking kita harus pahami dulu secara what gitu. Apa sih public speaking? Ternyata public speaking tidak hanya kita berbicara menggunakan bahasa dan menyampaikan pesan kepada publik ya, tapi kalau tentang pendapat saya pribadi, ya nih public speaking adalah seni berbicara dan menyampaikan pesan kepada publik. Jadi dia adalah suatu seni gitu ya untuk menyampaikan pesan kepada publik. And then bumbu-bumbu biar komunikatif gitu ya. Dalam public speaking tentu kita harus komunikatif dan seperti apa bumbunya gitu. It is not about us or speaker, but it is all about audience gitu. Ketika kita berbicara, kita tidak hanya tentang diri kita dan mereka atau you atau kamu atau mereka atau kita sebagai speaker gitu. Tapi komunikatif itu dua arah gitu. Tapi ini tentang audiens gitu. Karena kita ingin menyampaikan sesuatu hal kepada publik. And this important di sini adalah teman-teman harus memahami seni untuk berbicara bagaimana berbicara yang layak pada publik. Nah, tentu dong teman-teman punya sosok idaman seorang public speaker keren, dan I think ini adalah perempuan. Di sana ada Mbak Najwa, and you know that teman-teman memiliki beberapa perempuan dan beberapa orang yang menjadi sosok idaman teman-teman di sini adalah orang-orang yang memiliki seni bicara yang berbeda-beda gitu, dan teman-teman harus pahami polanya masing-masing gitu ya. Setiap orang punya cara masing-masing gitu ya, bagaimana dia memahami sesuatu hal, menyampaikan kepada publik pesannya apa gitu ya. Mungkin Mbak Najwa punya pola sendiri, Maudi, kemudian Ibu Sri Mulyani, Bu Risma, kemudian Putri Tanjung, Angki gitu ya, dan Bapak Kitab, Bapak Proklamasi. Dan idaman ini memiliki sosok dan seni komunikatif yang berbeda gitu ya. Dan aku menyampaikan di sini adalah hanya sebagai simulasi atau tools saja bagaimana caranya sih menjadi public speaking yang keren, dan kemudian kenapa public speaking itu menjadi penting gitu. Ada berapa key teman-teman yang harus dipahami dalam public speaking ya. Yang pertama adalah reputasi baik. Kenapa sih menjadi public speaking itu harus mulai dengan memiliki kunci reputasi yang baik. Ya, ini penting banget. Kalau kita berbicara, kita menyampaikan sesuatu kepada audiens, audiens tentu akan trust kepada kita gitu, dengan reputasi kita yang baik gitu kan ya, track record kita seperti apa, personal branding kita secara ini seperti apa, itu menjadi penting banget, dan konsisten latihan gitu. Public speaking tidak hanya berbicara, tapi sebelum kita memulai sesuatu dan menyampaikan pesan, kita harus konsisten latihan gitu ya. Dan memiliki, yang terakhir adalah memiliki attitude komunikasi. Jadi tidak hanya personal branding yang baik, tapi kita punya komunikasi attitude gitu, menyampaikan sesuatu dengan baik gitu. Kita tahu audiens kita siapa, kita memahami, kita menyampaikan narasi apa dan tujuannya apa gitu. Kita harus paham itu. Saya rasa ada 4 the key ini untuk orang-orang public speaker, dan itu harus dipahami betul gitu. Nah, kemudian seperti apa sih Kak Moza starting part untuk memulai teknik vokal public speaking, kalaupun memang public speaking itu is important gitu ya. Yang pertama adalah tetap memulai dengan cara self development atau self confidence, percaya diri gitu. Percuma kalian punya narasi, kalian punya audiens bagus, kamu adalah influencer gitu. Tapi kalian adalah
tidak percaya diri untuk menyampaikan sesuatu hal kepada audiensmu, maka tidak tersampaikan tujuan narasi itu apa. Gitu. Yang pertama adalah tetap dimulai dengan percaya diri. Yang kedua adalah teknik vokal. Jadi teknik vokal harus tetap diperhatikan dalam public speaking, ya. Dan kemudian volume speech gitu. Kalau ngomong tidak mungkin dong narasi teks MC, moderator, public speaker tentu akan berbeda-beda narasinya gitu ya. Nah, itu tetap harus dikuasai. Kemudian gestur, ekspresi gitu ya. Kita menyampaikan tidak hanya melotot diam saja tanpa gestur. Nah, gestur itu body language kita ini berpengaruh pada apa-apa yang akan kita sampaikan gitu ya. Kemudian artikulasi atau intonasi. Nah, itu menjadi starting part teknik vokal public speaking yang menjadi urgent. Tapi yang terpenting tetap public speaking itu dilatih dengan kepercayaan diri. Nah, oke. Tolong perhatikan kepada teman-teman yang menjadi public speaker. Yang pertama adalah kejernihan suara, gitu ya. Disampaikan dengan kejernihan suara, disampaikan dengan jelas, gitu ya. Jangan kemudian mengulang-ulang kata, karena itu akan buang-buang waktu. Menggunakan diksi bahasa formal, sometimes bahasa non-formal, tergantung audiens juga itu penting diperhatikan. Dan jangan suaranya terlalu pelan dan juga jangan terlalu cepat, gitu ya. Teman-teman memahami dengan diksi dan intonasi yang jelas. Bicaralah dengan hati, teman-teman. Menyampaikan purpose atau tujuan dalam public speaking kepada audiens tentu juga bicara dengan hati. Karena kita adalah seorang public speaker yang handal, itu adalah seni menyampaikan sesuatu kepada audiens, itu harus disampaikan dengan hati, gitu ya. Tentu menjadi public speaking handal, kita harus terus mengasah dan jangan pernah bosan belajar. Ya, harus lebih praktek dengan diri sendiri atau dengan temennya atau dimanapun berada, itu penting gitu. Nah, ada quotes yang menarik. Bicara yang baik adalah bicara dengan penuh makna dan seni, gitu ya. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang dari pembicaraan kita, karena kita tentu sudah berbicara dengan hati. Kita berbicara atas kepentingan banyak orang. Jadi bicara yang baik adalah bicara penuh makna dan seni, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah, ini hanya tentang perjalanan saya, bagaimana saya menjadi public speaker yang awalnya tidak bisa menyampaikan sesuatu, saya gugup gitu ya, tapi the key tadi, self confidence, saya coba pelajari, pada akhirnya saya terus menjadi public speaker dan diundang di mana-mana. Sangat kecil sekali menjadi tumbuh dalam banyak hal itu tidak mudah, semuanya butuh proses. Yang terpenting adalah be learner, terus menjadi pembelajar sejati. Karena pembelajar sejati itu adalah yang mengantarkan kita kepada hal-hal yang luar biasa, gitu ya. Banyak kado dalam hidup kita yang tentunya dimulai dari komunikatif, menyampaikan sesuatu dari dua arah gitu. Jadi jangan pernah bosan belajar, tumbuh dan berkembang versi baik kita gitu. Mungkin sederhananya itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Setiap dari kita memiliki potensi buat tumbuh versi baik kita, bukan standar yang ditentukan oleh orang lain. Tidak juga dibandingkan, mengupayakan beri yang terbaik pada setiap posisi yang diambil adalah sesuatu hal yang menarik. Itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita ketemu di lain kesempatan yang lebih baik. Bye-bye, selamat malam semuanya. Thank you.